Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Khairunisa Ajis. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan moral dan agama anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah nilai moral dan agama. Selanjutnya pengertian anak usia dini. Menurut National Association for the Education of Young Children, dalam Dadan Suryana ND menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang dalam rentang usia baru lahir sampai dengan usia 8 tahun. Selanjutnya, pengertian lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran, segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Kondusif yaitu kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang kondusif ialah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang kondusif. Yang pertama yaitu fasilitas sekolah yang baik. Fasilitas sekolah yang baik bisa membantu proses belajar mengajar dan disarankan bersih. Yang kedua yaitu teman bermain. Sekolah tidak luput dari teman bermain. Sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian anak dan mengembangkan sosial anak. Yang ketiga, mengajar anak sesuai gaya belajar. Pendidik dalam mengajarkan anak sesuai gaya belajar atau sesuai kebutuhan anak. Lingkungan sekolah yang kondusif dalam menciptakan moral dan agama menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam bentuk pola pikir dan karakter anak. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, membiasakan peserta didik berbudaya salam, sapa, dan senyum. Jadi setiap datang sekolah atau pulang sekolah dibiasakan untuk bersalaman atau cium tangan kepada guru dan mengucap salam ketika datang atau pulang sekolah, dan saling sapa menyapa kepada teman sebaya dan guru. Yang kedua yaitu tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan cium tangan. Yang ketiga, menyapa teman. Yang keempat, membiasakan peserta didik berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. Membiasakan berbicara yang baik dan santun. Yang kelima, mendidik peserta didik makan sambil duduk. Selalu memberitahu peserta jika sebelum melakukan kegiatan selalu membaca doa. Harus dibiasakan sebelum berkegiatan itu berdoa, entah itu sebelum makan, sesudah makan, atau sebelum berkegiatan harus dimulai dengan berdoa. Nilai-nilai. Secara umum kajian tentang nilai biasanya mencakup dua bidang pokok. Yang pertama estetika, yang kedua yaitu etika. Estetika merupakan hal-hal tentang dan justifikasi terhadap apa yang dipandang manusia sebagai indah dan yang disenangi. Yang kedua yaitu etika, hal-hal tentang dan justifikasi terhadap tingkah laku yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, perkembangan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau internal. Dan yang kedua, faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, faktor pembawaan atau internal. Menurut fitrah kejadiannya telah memiliki potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau memiliki kepercayaan kepada adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau eksternal. Ketika rasa keagamaan sudah tumbuh pada diri seorang anak, maka kita perlu memberikan latihan-latihan keagamaan. Jadi yang pertama itu kita harus membangun keimanan beragama anak, mengenalkan agama-agama pada anak, mengenal Tuhan yang menciptakan,
Lalu setelah itu membiasakan kegiatan yang baik yang telah diberikan contoh. Kesimpulannya yaitu, berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah juga dalam jati diri karakter dan kepribadian, lingkungan yang baik, dan menjadikan karakter anak menjadi lebih baik, dan sebaliknya, jika lingkungan itu buruk, anak akan mengikutinya. Anak usia dini merupakan masa golden age. Jadi jika anak dibiasakan terhadap lingkungan yang baik, maka anak mengikutinya. Jika lingkungan itu buruk, maka anak akan menirunya kembali. Jadi alangkah baiknya ketika kita mendidik anak usia dini, kita berikanlah lingkungan yang terbaik, berilah contoh yang baik agar anak terbiasa mengikuti hal-hal yang baik. Lalu lembaga sekolah akan mencetak peserta didik yang berakhlakul karimah, tidak hanya bisa membaca dan menulis, akan tetapi membangun karakter yang baik pada anak usia dini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.